warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jumratul Ismayanti dengan nomor induk mahasiswa C1M020066. Saya berasal dari Lombok Timur, Desa Padamara, Dusun Dasan Makam. Hal yang paling saya sukai yaitu traveling ke tempat-tempat wisata seperti pantai, kolam, dan sebagainya. Dan hobi saya yaitu membaca buku cerita, artikel-artikel yang menarik untuk dibaca dan menambah wawasan. Dan hobi saya akhir-akhir ini juga yaitu begadang. Saya berasal dari keluarga yang sederhana, yaitu di mana ayah saya bekerja sebagai seorang petani dan ibu saya sebagai seorang ibu rumah tangga. Saya mempunyai 2 saudara laki-laki dan saya anak pertama. Dan saya sendirian perempuan di antara kedua saudara saya. Dan saya cenderung lebih dekat dengan ibu saya. Entahlah, tidak tahu mengapa saya lebih cenderung dekat dengan beliau. Mungkin karena saya lebih nyaman ketika saya menceritakan segala keluh kesah, masalah dan yang saya hadapi dalam kehidupan saya. Dan saya mempunyai 2 saudara dari kakak ibu saya. Jadi 2 saudara saya ini beda 1 tahun di bawah saya dan 1 tahun di atas saya. Jadi dari sejak kecil kita bertiga itu selalu kompak, dan pas hari-hari besar itu kita selalu menginap dari rumah masing-masing rumah. Misalnya malam ini di rumah saya dan besoknya kita menginap di rumahnya adik saya, dan begitu seterusnya sampai pada akhirnya kita pas sudah kelas 3 SMP atau kelas 2 SMA mungkin, kami sudah merasa malu untuk pergi menginap ke rumah, meskipun masih dibilang saudara erat, berhubungan erat, tapi kami merasa malu untuk pergi menginap lagi seperti masa kecil dulu. Tapi sampai sekarang kami masih tetap kompak seperti masa-masa kecil kami yang dulu. Dan saya juga mempunyai 3 sahabat dekat saya sejak SMA. Mereka itu teman-teman yang baik bagi saya. Namanya Elviana, Ismala, dan Sari. Mereka itu mempunyai banyak kenangan dengan saya, terutama pada masa-masa akhir sekolah SMA saya. Dan ada juga satu sosok laki-laki yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan saya, dan orang itu sekarang berkuliah di tempat yang sama dengan saya. Jadi saya berasal dari dusun atau kampung Dasan Makam. Dan kenapa kampung saya dinamakan Dasan Makam? Unik ya, kayak nama kuburan gitu. Karena menurut cerita yang pernah saya dengar, Raden yang dimakamkan di makam umum Dasan Makam ini yaitu Raden Pademare, bukan Raden asli dari Dasan Makam. Dan Raden dari Dasan Makam itu dimakamkan di makam Pademare, jadinya ketukar. Dan menurut para orang tua dulu, terjadi perselisihan antara orang-orang tua dulu yang ada di Dasan Makam ini dengan yang ada di Pademare itu. Mulanya
Nama dusun saya ini bukan Desa Makam, tapi Desa Baru. Akan tetapi karena perselisihan tersebut, maka nama dusun saya ini diubah dari Desa Baru menjadi Desa Makam. Dan banyak juga orang-orang terdahulu itu percaya bahwa karena nama dusunnya Desa Makam, jadi jarang orang-orang yang bertempat tinggal di sana itu bisa berhasil karena terpengaruhi oleh nama Desa Makam yang berarti makamnya itu kayak kuburan. Dan hal menarik yang ada di desa saya yaitu namanya yang unik dan jarang juga orang-orang tahu di mana letak dusun Desa Makam itu. Dan ketika saya keluar dan ditanya, "Kamu di mana tempat tinggalnya?" Saya jawab, "Pada Mare, Desa Makam." "Tahu?" "Enggak, dia tahu." Terus, "Di mana tempatnya Desa Makam?" Jadi saya jelasin sedetail-detailnya di mana lokasi dari dusun Desa Makam itu, tapi jarang sekali orang yang tahu di mana letaknya Desa Makam. Jadi menurut saya itu unik. Kenapa? Karena jarang sekali orang yang tahu posisi dan letak tempat tinggal saya. Dan tradisi di tempat tinggal saya yaitu ketika ada acara besar Islam itu dilakukan acara zikiran di masjid-masjid, dan para ibu-ibu itu menghantarkan kalau di tempat saya itu disebut dengan dulang. Nah, di dalam dulang itu isinya ada makanan, lauk pauk, dan buah-buahan sebagai sedekah kepada orang-orang yang zikiran di masjid itu. Dan untuk budaya di kampung saya sendiri, yaitu ketika ada orang nikahan itu dilaksanakan nyongkolan, yaitu dimana rombongan dari pengantin pria menuju ke rumah rombongan pengantin wanita untuk saat ini saya berkuliah di Universitas Mataram. Saya mengambil prodi agroekoteknologi. Jadi prodi agroekoteknologi itu ialah suatu prodi yang secara khusus mempelajari tentang tata cara pemeliharaan dan penanaman dari tanaman dan tumbuhan, dan cara mengatasi hama-hama penyakit pada tumbuhan. Dan prodi saya ini bernaung di Fakultas Pertanian. Dan hal menarik yang membuat saya masuk ke dalam prodi agro ini yaitu yang pertama, karena sejak kecil saya bergelut dengan dunia pertanian. Karena ayah saya kan seorang petani, jadinya dari sejak kecil itu saya sudah terbiasa untuk bercocok tanam dan pergi ke sawah. Jadi saya ingin memperdalam ilmu pengetahuan tentang dunia pertanian saya, sehingga saya masuk ke dalam prodi agro ini. Dan hal yang kurang menarik dari program studi agro ini, menurut saya belum saya temui sampai saat ini, karena belum saya mengetahui dan menelusuri tentang seluk-beluk prodi agro ini secara keseluruhan. Saya hanya mengetahui dasar-dasar
dan pembukaannya saja, dan masih belum menelusuri secara keseluruhan. Jadi kekurangan untuk prodi agro ini belum saya temui. Dan juga yang membuat saya tertarik masuk ke dalam dunia pertanian ini yaitu saya sadar bahwa tanpa seorang petani tidak mungkin semua pasokan atau ketersediaan bahan makanan itu bisa tercukupi. Dan tanpa petani juga tidak mungkin seorang atau suatu bangsa itu akan makmur, karena kalau tidak ada petani maka siapa yang akan menghasilkan beras dan siapa yang akan menghasilkan sumber pangan sebagai kebutuhan masyarakat sehari-hari. Dan yang terakhir yaitu saya akan memperkenalkan siapa diri saya. Jadi saya adalah anak perempuan pertama dari keluarga saya, yaitu dimana saya mempunyai tugas yang sangat berat, dimana saya harus menjadi teladan yang baik untuk adik-adik saya, sebagai contoh yang baik untuk adik-adik saya. Dan saya juga mempunyai tugas membawa perubahan pertama pada keluarga saya. Jadi saya itu orang yang cukup banget manis, karena saya kalau mendapatkan kata-kata yang tidak mengenakan itu tetap saya masukin ke dalam hati. Entahlah, saya pun tidak tahu kenapa saya memiliki sifat seburuk itu, tapi itulah saya. Jadi saya bukannya tidak bisa dikasari, tapi tidak suka, lebih tepatnya tidak suka. Dan saya juga orangnya kalau tidak ditegur duluan tidak akan menegur, karena saya tidak mempunyai sifat yang ramah kepada semua orang, kecuali terhadap orang-orang terdekat saya. Jadi apabila saya sudah dekat dengan orang tersebut, maka saya akan menganggap dia itu sebagai bagian dari hidup saya. Dan saya juga